Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesus Triana, NPM 222191072 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan perkembangan peserta didik. Next. Yang pertama, pertumbuhan. Secara umum, arti pertumbuhan adalah proses yang dialami oleh makhluk hidup dengan bertambahnya volume, ukuran, maupun sel-sel yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula, namun dapat diamati secara langsung dengan indera. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan menurut Choi Jarwo, perkembangan atau development merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman manusia itu tersendiri. Menurut Chandra Hussein, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat evolusi. Next. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, dari faktor nutrisi. Nutrisi sangat berpengaruh penting pada faktor pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak-anak. Karena nutrisi sangat berpengaruh pada faktor pertumbuhan dan perkembangan, contohnya tinggi badan, kesehatan, dan daya kerja otak. Karena fungsi utama nutrisi adalah menjaga kesehatan tubuh manusia secara menyeluruh. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh pada faktor pertumbuhan dan perkembangan, karena contohnya di lingkungan tersebut banyaknya pengaruh negatif, otomatis anak tersebut secara tidak langsung akan mengikuti pengaruh negatif tersebut jika tidak ada atau kurangnya pengendalian diri untuk mengarah ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis lebih mengarah pada orang tua atau gen. Contohnya seperti tinggi badan, golongan darah, warna kulit, jenis rambut, kemiripan muka atau jenis muka, itu akan meniru atau gen dari orang tua itu akan diturunkan kepada anak tersebut. Yang keempat, kondisi psikologis. Kondisi psikologis lebih mengarah pada psikis pribadi tersebut. Contohnya seperti pengendalian emosi, pengendalian gerak, itu mau mengarah ke arah yang lebih positif atau ke arah yang negatif. Next. Fase perkembangan. Pada fase perkembangan tidak ada batasan, dan pada fase perkembangan hanya dapat dirasakan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya, fase perkembangan tidak ada batasan secara tidak langsung dan hanya dapat dirasakan oleh individu itu tersendiri. Yang kedua, fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan ada batas waktu. Pada fase ini, contohnya manusia akan berhenti bertumbuh pada usia 22 tahun pada laki-laki, sedangkan pada perempuan pertumbuhan atau
masa pertumbuhan manusia tersebut akan berhenti pada usia 18 tahun. Pertumbuhan pesat akan terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun. Next. Perkembangan usia dini. Perkembangan sesuai usia. Yang pertama, pada usia prenatal. Pada usia ini terjadi pada usia 0 sampai 9 bulan. Pada usia ini perkembangan hanya terjadi sedikit, atau lebih tepatnya hanya dapat melakukan sedikit gerakan. Yang kedua, bayi. Pada masa ini terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada masa ini bayi akan berkembang, contohnya dari duduk, berjalan, dan terus bisa makan dari makanan halus ke makanan kasar, dapat menangis, dan dapat melakukan gerakan atau dapat meniru gerakan-gerakan. Selanjutnya, kanak-kanak awal. Kanak-kanak awal terjadi pada kisaran umur 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, faktor psikologisnya akan bertumbuh atau berkembang pesat. Sedangkan pada kondisi sosiologisnya akan atau masih terikat pada keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, kanak-kanak akhir. Pada kanak-kanak akhir terjadi kisaran dari 6 sampai 13 tahun. Pada masa ini disebut juga masa prasekolah. Karena masa ini anak-anak akan dituntut melakukan sekolah atau pembelajaran. Pada masa ini anak-anak akan jauh lebih terbuka kepada lingkungan dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman. Selanjutnya, fase remaja. Pada usia ini remaja akan terjadi pada kisaran usia 13 sampai 20 tahun. Pada usia ini remaja cenderung akan menutup diri dari lingkungan, terutama kepada orang tua. Pada usia ini remaja akan lebih adanya dorongan untuk melakukan seksualitas, atau adanya dorongan menyukai lawan jenis. Selanjutnya, pada masa dewasa. Pada masa ini akan terjadi pada kisaran usia 20 sampai 50 tahun. Pada usia ini orang dewasa akan lebih berfokus pada karir, keluarga. Contohnya seperti mengurus anak, mengurus suami, atau mengurus kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Dan dari segi pekerjaan akan lebih atau sudah mendapatkan pekerjaan pada usia-usia seperti ini, karena adanya tuntutan untuk menafkahi dan membiayai anak. Yang selanjutnya, lanjut usia. Pada masa ini terjadi pada kisaran 50 tahun jalan. Pada usia ini akan lebih berfokus pada menikmati kegiatan atau momen-momen dengan keluarga.
dan teman-teman sebayanya. Next. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja ialah suatu perubahan atau tingkah laku yang dilakukan sendiri maupun kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat menurut Singgi. Selanjutnya, faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama, dari remaja itu sendiri, internal. Yang kedua, dari faktor luar, eksternal. Dari faktor internal terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan, terus kurangnya pengendalian diri terhadap diri sendiri supaya tidak terjebak atau masuk ke dalam kenakalan remaja tersebut. Yang kedua, eksternal atau dari faktor luar, eksternal. Pada faktor ini terjadi karena adanya atau kurangnya perhatian dari keluarga, orang sekitar maupun teman. Next. Solusi menangani masalah yang terjadi pada remaja. Peran orang tua. Yang pertama, menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak pranatal dan balita. Yang kedua, membekali anak dengan dasar moral dan agama. Ketiga, mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Yang keempat, orang tua harus menjadi teladan sikap dan ucapan pada anaknya. Motivasi anak, memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Orang tua juga harus menjadi tokoh panutan bagi anak, baik dalam perilaku maupun hal yang menjaga lingkungan yang sehat. Peran guru. Bersahabat dengan siswa, karena guru adalah orang tua kedua. Pada saat di sekolah, guru akan berperan penting bagi siswa tersebut, karena guru yang akan mengarahkan pada perkembangan siswa tersebut, apakah siswa itu akan menjadi lebih baik atau siswa tersebut akan lebih ke arah yang positif. Yang kedua, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, memberikan kebebasan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga. Yang terakhir, meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BP. Next, pubertas. Pubertas merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa remaja ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Pada masa pubertas terjadi pada rentang usia 10-14 tahun pada perempuan, sedangkan pada laki-laki terjadi pada kisaran usia 12-16 tahun. Next. Perubahan yang terjadi pada tubuh. Pada laki-laki, pubertas akan memunculkan ciri seperti ukuran testis dan penis membesar. Yang kedua, mengalami basah. Ketiga, tumbuhnya rambut di area kemaluan dan ketiak. Keempat, suara menjadi lebih berat. Tanda pubertas pada perempuan, yang pertama, payudara mulai tumbuh. Yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Yang ketiga, mengalami menstruasi. Yang keempat, panggul mulai membesar dan melebar. Next. Solusi untuk mengurangi pengaruh negatif pada masa pubertas. Yang pertama, perbanyak bergaul dengan teman-teman yang baik. Sikap ini akan menjauhkan seseorang remaja dari sikap bosan, ingin menyendiri, tidak mau bekerja sama, dan tidak percaya diri.
Yang kedua, bersikap baik kepada orang tua, saudara, teman sebaya, dan teman yang lebih muda. Sikap ini akan menciptakan hubungan yang baik dengan orang yang lebih muda atau yang lebih tua di sekitar lingkungan remaja tersebut. Yang ketiga, melakukan ajaran agama dengan baik. Jika dilakukan, maka terbiasa berbuat baik dan jauh dari perbuatan yang dilarang agama. Next. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.